Kembali di Gocek bareng Bro Marco. Drawing round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung besok pada Kamis 17 Juli 2025 pukul 14 waktu Indonesia Barat di markas AFC Malaysia. Jadi nanti akan ada 6 tim yang dibagi ke dalam 2 grup lewat undian dan akan menentukan lawan-lawan timnas Garuda nih. Lalu apa saja sih yang dimaksud sama Bro Marco? Kemarin sudah kita bahas sedikit banget ya kemarin, tapi hari ini harus dilengkapi. Karena kalau kita lihat judulnya aja nih ya, pemirsa ya, akal-akalan AFC. Coba dijelasin dulu dong. Kenapa judulnya ini sangat provokatif, Marco? Kemarin sempat terhenti ya karena memang ada breaking news ya. Jadi memang drawing akal-akalan AFC. Kenapa kita bilang drawing akal-akalan AFC? Karena memang besok tanggal 17 Juli, Kamis, di Kuala Lumpur, Malaysia akan ada drawing round 4 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana ini akan menjadi penentuan nasib Indonesia akan bertemu siapa nanti di round 4. Nah, kenapa kita bilang akal-akalan AFC? Kita akan lihat dulu di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ini adalah pot yang memang sudah disetujuin atau yang dirilis oleh AFC ya. Kita lihat di sini bahwa di pot 1 ada Qatar dan Arab Saudi, di pot 2 ada Irak dan Uni Emirat Arab, dan sementara di pot 3 ada Indonesia di sini. Nah, ini agak salfok dikit ya, kayaknya ranking kita paling jauh ya di antara semuanya. Indonesia yang masih lain tuh masih puluhan, kita aja 100. Nih yang 100. Nah, udah naik berapa peringkat kemarin? 6 peringkat ya kita dari ya? 123 berarti ya. 5 peringkat. Nah, kalau lebih jeli lagi sebenarnya, kita melihat bahwa di sini ada ranking-ranking baru sebenarnya di sini. 118, terus 53, UEA juga 66, Oman juga 79. Sebenarnya FIFA itu kan baru mengeluarkan ranking terbarunya itu tanggal 10 Juli kemarin mengeluarkan ranking terbaru, di mana Indonesia sebenarnya sudah 118. Dan yang lebih menarik sebenarnya adalah Arab Saudi sebenarnya sudah tidak berada di pot pertama lagi kalau mengacu kepada ranking terbaru ya, karena memang pembagian pot ini adalah pembagian pot yang disesuaikan dengan ranking di FIFA ya. Pembagian pot selalu seperti itu. Nah, ranking terbaru itu Arab Saudi sebenarnya ada di pot 2. Sini. Irak ada di pot 1. Nah, kalau ini yang terjadi, Maya, maka seperti ini ya? Iya. Ini adalah per Juni. Iya, ini merupakan pot yang memang harusnya kondisinya ini 10 Juli ya, Juli ya, yes. Betul. Juli. Jadi harusnya kan ada Arab Saudi, ada Irak yang di pot 1 dan ada Arab Saudi yang di pot 2. Benar. Ini yang harusnya terjadi. Nah, kalau ini terjadi, apa yang akan terjadi di drawing? Drawing itu kan berlangsung sangat singkat. Karena apa? Karena nggak mungkin dong Arab Saudi ketemu dengan Qatar yang jadi tuan rumah di babak round 4. Jadi artinya apa? Arab Saudi itu sudah pasti akan bertemu Irak dan Qatar akan bertemu UEA. Nah, berarti tinggal menentukan ini dong. Oman dan Indonesia ada di posisi mana gitu. Apakah dia masuk grupnya Qatar atau di grupnya Arab Saudi? Cuman sekali ambil udah ketahuan. Tapi karena hanya akan ada 2 grup. Hanya ada 2 grup dengan 3 masing-masing, 3 tim masing-masing. Nah, kalau ini yang terjadi berarti cuma terlalu singkat. Dan akhirnya drawing itu bukan seperti ini jatuhnya. Jadi jatuhnya adalah seperti ini, yang dimana Irak dan Arab Saudi masih tetap di pot 1, sementara Irak di pot 2. Walaupun rankingnya sudah berubah, dan ini demi menyelamatkan Arab Saudi dan Qatar yang sudah ditunjuk sebagai tuan rumah. Jadi mereka ditunjuk sebagai tuan rumah tanggal 13 Juni kemarin, dan agar ini tidak berubah seperti ini, tidak jadi berantakan dan cuma hanya 1 bola yang diambil, AFC itu tanggal ada regulasi baru lagi. Menentukan ranking itu spesial gitu loh, bukan ranking terbaru tapi ranking per 13 Juni. Nah, ini adalah ranking per 13 Juni. Jadi sebelumnya adalah update terakhir itu adalah bulan April, lalu update berikutnya adalah bulan Juli. Nah, mereka jadi yang valid itu adalah yang ini. Betul, yang ini. Nah, ini mereka mengambil ranking per 13 Juni. Padahal sebenarnya FIFA itu nggak merilis ranking per 13 Juni. Cuman AFC ngontak kayaknya. Ini daripada kacau, kita bikin dong ranking per 13 Juni. Nah, didapatlah yang seperti ini, bahwa Irak tetap di pot 2, Arab Saudi tetap di pot pertama, dan rankingnya 58, dan Irak 59. Nah, kenapa demikian? Karena memang Arab Saudi kemarin itu kenapa turun dia jadi, harusnya dia di 59 seperti ini. Kenapa turun? Karena dia main di Gold Cup. Dan di Gold Cup dia mengalami 2 kekalahan walaupun sampai ke perempat final, dan itu membuat dia rankingnya turun. Nah, yang ini nggak dihitung nih. Dia nggak dihitung main di Gold Cup. Jadi dia
dihitungnya adalah pertandingan terakhir per tanggal 10 Juni kemarin, pas round 3 kemarin ya, pertandingan terakhir. Nah ini yang membuat akhirnya orang akhirnya berpikir bahwa AFC melakukan segala cara nih untuk mengamankan tuan rumah Qatar dan Arab Saudi, karena mereka dari awal sudah menentukan itu. Itu sudah valid itu informasinya, atau ini memang iya, maksudnya kita asumsi kita begitu. Netizen dan kita juga sebagai fans sepak bola juga melihat bahwa mati-matian lah AFC untuk mempertahankan Qatar dua tuan dan rumah ini tuan rumah ya. Sampai mereka harus meminta ranking khusus FIFA ya. ke FIFA per tanggal 13 Juni. Padahal tidak ada rilis ranking FIFA di tanggal Juni. Itu. Oke. Ya, mungkin bisa di-remind dulu Marco, keputusan penentuan tuan rumah Qatar dan Arab Saudi itu apa? Iya, jadi sebenarnya awalnya itu kan simpang siur ya. Dulu ada yang mengatakan bahwa ranking tertinggi, 2 peringkat terbaik di round 3 akan menjadi tuan rumah, which is adalah Arab Saudi dan Qatar. Lalu berubah lagi menjadi bidding. Nah, habis itu tiba-tiba tanggal 16 Juni apa 13 Juni AFC menentukan Arab Saudi dan Qatar yang menjadi tuan rumah. Nah, dengan alasan saat itu belum secara tertulis ya. Orang menduga bahwa ranking FIFA, ranking tertinggi di antara 6 grup itu, 6 tim itu. Nah, saat itu memang tanggal 13 Juni itu nggak ada perubahan, maksudnya tidak ada update ranking terbaru. Kalau melihat ranking yang bulan April, Qatar dan Arab Saudi memang masih ranking teratas, dan Irak memang masih ada di sini. Tapi mereka akhirnya meminta tanggal 13 Juni untuk dibikinkan ranking khusus lah dari FIFA, sehingga mereka bisa mengurutkan penghuni pot 1, pot 2, pot 3, di mana Qatar dan Arab Saudi tetap ada di pot 1, sehingga mereka tidak harus berhadapan seperti ini nih. Tidak harus berpisah grup, sehingga membuat hanya ada satu yang akan diundi nanti untuk menentukan 2 grup itu. Mereka nanti jadi head to head ya. Oke. Dan ini yang mungkin membuat orang bingung gitu loh. Kok panjang banget prosesnya? Kok sampai ribet banget sih untuk membuat ranking khusus demi menyelamatkan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Seperti itu, Mai. Oke. Next. Ya. Nah, kalau kita lihat. Ini dia. Ini head to head-nya ini artinya ini adalah peluang timnas Indonesia ya, Marco ya, jadi bisa kita bilang. Kita tentu berharap Indonesia mendapatkan lawan yang mudah ya, biar bisa langsung. Emang ada yang mudah dari yang nggak ada sih, kalau dilihat dari rankingnya Indonesia yang paling rendah ya. Kalau dilihat dari ranking iya, tapi kalau dilihat dari head to head kita seperti apa sejarahnya? Ya, jadi yang pasti akan ada 2 tim teratas yang akan lolos langsung ke 2026. Sementara runner up nanti akan diadu lagi untuk bisa berebut tiket playoff. Nah, kalau bisa kita lihat sebenarnya, kalau tadi mengacu pada pembagian pot tadi, nah kita harus cari dulu nih lawan yang belakangan ini kita merasa bisa kita kalahkan. Yang pasti akan ada nama Arab Saudi. Arab Saudi Indonesia. 2 pertandingan terakhir kita nggak terkalahkan, bahkan menang saat di GBK 2-0. Nah, di Arab Saudi kita bisa menahan imbang Green Falcon dengan skor 1-1. Nah, ini tentu diharapkan bisa bertemu Indonesia nanti di fase grup. Karena memang sempat ada yang mengatakan bahwa satu grup itu tidak bisa bertemu, tapi sampai hari ini AFC tidak mencantumkan itu sebagai regulasinya. Jadi ada kemungkinan ya. Masih mungkin tim yang bertemu di round 3 untuk bertemu lagi di round 4. Jadi kalau kita berharap Indonesia bisa bertemu dengan Arab Saudi, artinya apa? Kita nggak bertemu dengan Qatar lagi karena Arab Saudi menjadi tuan rumah. Nah, ada 2 di pot 2 yang mungkin akan menjadi lawan Indonesia, yaitu Irak dan Uni Emirat Arab. Kalau kita lihat di sini, Irak tentu lawan yang cukup kuat karena Irak, 2023, 2024 nggak pernah menang kita lawan Irak. Betul sekali. Kalah semua ini, kalah dan kalah. Nah, artinya apa? Kita lebih memilih Uni Emirat Arab. Walaupun dalam skor kita memang mungkin di sini juga kalah semua ya, kalah dan kalah. Tapi paling tidak ini adalah skor yang didapat cukup lama ya, 2021 kita terakhir bermain dengan. Tentunya dengan materi pemain juga yang berbeda ya. Betul sekali. Jadi ya kita berharap sih, pasti kita berharap untuk bertemu dengan Arab Saudi ya. Karena kita paling tidak udah paham. Oke, nah kita mungkin akan melihat persiapan dari timnas Indonesia seperti apa. Kita akan lihat di slide 3. Nah, kalau kita lihat, ini yang mungkin agak sedikit mengkhawatirkan. Karena apa? Kita mulai dari ini, nama-nama wajah-wajah yang ada di sini dulu ya. Kita mulai dari Justin Hubner. Ya, ini adalah pemain-pemain kita yang sudah ada timnya, tapi ada juga yang belum punya klub juga ya. Yang 3 ini belum ada timnya sampai sekarang. Belum ada klub, bukan tim, klubnya. Justin Hubner
sempat digadang-gadang mau akan kembali ke Indonesia, tapi akhirnya dia dalam live-nya kalau nggak salah mengatakan dia akan tetap di Eropa. Dia dekat, kabarnya sedang dekat dengan Notts County, itu klub divisi 3 atau divisi 2 Liga Inggris. Nah, sementara Nathan Chow juga akan berlabuh ke Liga Denmark, ada Lyngby Bold Club kalau nggak salah sebut. Nah, tapi belum ada, sampai sejauh ini belum ada hitam di atas putih atau belum ada here we go resminya, belum ada. Jadi masih abu-abu apakah jadi ke sana atau enggak, atau mungkin memang sedang menjalani proses. Bahkan rumornya juga belum ada beritanya ya, Marco, rumornya ya? sudah tapi mengerucut atau tanda tangannya belum, maksudnya pengumuman resminya belum ada. Dan sementara Tom Hai juga sama. Tom Hai setelah meninggalkan Almere City kemarin, dia juga sempat dikabarkan akan ke Indonesia, tapi nggak muncul-muncul juga. Bahkan Persija terakhir mendatangkan Jordi Amat ya, pemain naturalisasi yang bermain di JDT. Justru Rafael Struijk ya yang akhirnya ke Dewa United. Betul, ya. Rafael Struijk harusnya ada ya di sini, tapi nggak ada wajahnya, tapi oke lah, Rafael Struijk. Iya. RS. Yes. RS sudah resmi hari ini, malam ini sudah resmi diumumkan ke Dewa United. Artinya dia akan melanjutkan karirnya di Liga 1 atau Liga Indonesia, di mana which is ini sangat menimbulkan perdebatan pro dan kontra di netizen. Benar. Kenapa? Karena dianggap masih muda, downgrade dari main di Eropa terus ke Australia terus turun ke Indonesia dan usia masih muda. Betul sekali. Nah, ini ada dua nama yang menarik juga. Ada dua lagi di sini. Ini adalah Marcelino. Ada Ole Romeni. Nah, kalau ini bukan terkait dengan kepemilikan. Betul. Jadi kita ini bukan terkait dengan kepemilikan klub atau klub baru, enggak. Marcelino mungkin ada peluang dia akan dipinjamkan karena masih sulit mendapatkan menit bermain di Oxford United. Nah, yang jadi permasalahan adalah keduanya sama-sama cedera. Seberapa parah cedera mereka? Nah, untuk Marcelino sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Mungkin cuman kemarin dia dalam 2 pertandingan terakhir di Piala Presiden 2025 tidak bisa tampil karena saat dikonfirmasi ke pelatihnya Gary Rowett itu mengatakan bahwa memang dia mengalami cedera, tapi tidak terlalu parah. Cuman yang membuat khawatir adalah Ole Romeni, di mana dia mengalami tackling horor ya kemarin, tackling yang cukup fatal lah dari pemain Arema, hingga akhirnya dia harus pulang lebih dulu. Dan kabar terakhir itu kita dapatkan bahwa Ole Romeni besok menjalani operasi dan kemungkinan besar tidak akan bisa tampil di sini nih, FIFA Matchday tanggal 9 lawan Lebanon dan Kuwait. Dan 4 September ya. Betul. Jadi bahkan Sumarji juga manajer timnas mengatakan kemungkinan juga masih 50-50 untuk bisa main di ronde keempat. Jadi sebenarnya cukup parah, jadi itu membuat ya kita kehilangan, padahal itu adalah salah satu kepingan puzzle yang hilang kemarin kan, pemain nomor 9 atau lini depan. Ya semoga sih sebenarnya bisa lebih cepat proses penyembuhannya gitu. Iya. Ya, nah terus apa lagi ya, ini persiapan yang mungkin masalah non teknis yang akan dihadapi Indonesia menghadapi ronde keempat nanti, tapi yang pasti besok Patrick Kluivert dan Sumarji, manajer timnas Indonesia akan hadir di Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengikuti proses drawing. Untuk besok ini ya, drawing ini ya. Tapi kalau kita ngelihat dua nama yang cedera ini, Marcelino dan Ole Romeni, seperti yang Marco bilang bahwa mereka ini cukup diandalkan di timnas begitu ya. Pasti artinya ada nama-nama yang punya peluang untuk menggantikan mereka dong. Ya sebenarnya ya banyak yang mengatakan sebenarnya karena kemarin ngelihat Jens Stuyven ya, bahwa berapa 2 hat-trick 6 gol berarti. Tapi masih jauh lah sebenarnya. Terus ada satu lagi sebenarnya pemain baru naturalisasi, siapa ya namanya? Susah nyebutnya. Juistra apa? Pokoknya itu kemungkinan dia pemain akan naturalisasi baru. Ya, pemain naturalisasi baru kemungkinan akan itu sebenarnya proyeksinya U23 sebenarnya. Tapi apakah akan menggantikan Ole Romeni? Itu bisa jadi karena mungkin memang melihat kondisi Ole Romeni yang cederanya belum bisa dipastikan. Tapi kita sih berharap jangan sampai parah banget lah. Operasinya mungkin sebaiknya bisa berjalan lancar besok sehingga bisa sembuh dengan tepat waktu. Karena memang sayang gitu kehilangan Ole Romeni yang sudah cetak gol terus, setiap main dia cetak gol gitu loh. Dan kita pastinya ikut mendoakan ya untuk kesembuhan mereka berdua pastinya ya. Dan kita juga menantikan besok akan seperti apa pengundiannya. Pastinya kita menantikan Indonesia sesuai dengan ekspektasi kita akan bertemu dengan Arab Saudi salah satunya ya. Dan semoga besok pengundiannya juga lancar dan kita juga bisa update terus tentunya. Mudah-mudahan ada laporan juga sebenarnya dari Kuala Lumpur Malaysia ya. Kalau mungkin itu akan lebih update, lebih seru lagi. Thank you Marco. Kita akan bahas hal-hal seru lainnya di lain kesempatan, Oke, kita akan masuk ke informasi lainnya. Tapi tentunya usai jeda, tetap bersama kami di NTV Sport.